Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Repki Ramadan, Nina Suhartini, dan Sarlianti, dan dosen pengampu kami, Pak Selamat Maulana, SPD MPD. Di sini kami akan membahas tentang fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia. Peranan pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia, terlebih dalam zaman modern sekarang ini yang dikenal dengan abad Sihementika, pendidikan diakui sebagai satu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang yang lain. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Menurut Theodore Bramel, pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi kita, bagi rakyat banyak, untuk menentukan suatu dunia, bagaimana yang kita inginkan, dan bagaimana mencapai dunia semacam itu. Tidak ada satu fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan melaksanakan fungsi seluruh aspek kebutuhan hidup untuk mewujudkan potensi manusia sebagai aktualitas sehingga mampu menjawab tantangan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia dalam dinamika hidup dan perubahan yang terjadi pada masa-masa yang akan datang. Peranan lembaga pendidikan. A. Lembaga pendidikan keluarga. Sebagai transmisi pertama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam meletakkan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Mengapa dikatakan pertama? Karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal. Fungsi dan peranan pendidikan keluarga. 1. Pengalaman pertama anak-anak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Meletakkan dasar-dasar keagamaan. B. Lembaga pendidikan sekolah. Akibat keterbatasan kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen penghasil individu yang berkembang secara intelektual dan skill. Fungsi lembaga sekolah. 1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. 2. Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 3. Sosialisasi. 4. Konservasi dan transmisi kultural, yaitu memelihara warisan budaya. 5. Transisi dari rumah ke masyarakat. Peran lembaga sekolah. 1. Tempat anak didik belajar bergaul. 2. Tempat anak didik belajar menaati peraturan sekolah. C. Lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang.
Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga dan biaya, sarana dan prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Ciri-ciri pendidikan dalam masyarakat: 1. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. 2. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah. 3. Tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. 4. Peserta tidak perlu homogen. 5. Isi pendidikan yang bersifat praktis dan khusus. 6. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Saya akan membahas tentang pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis. Pendidikan itu berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi manusia yang utuh, yang merupakan aspek-aspek kepribadian termasuk di dalam aspek individualitas, moralitas, seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani dan antara duniawi serta ukhrawi. Pada umumnya manusia selalu ingin terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dari sudut pandang kebutuhan manusia bersifat biologis, fisiologis, dan naluriah telah dibuktikan oleh peran yang dimainkan pendidikan dalam kelangsungan hidup umat manusia. Pendidikan merupakan hal yang utama dan universal, serta sebagai satu keharusan bagi manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Tercapai kesejahteraan hidup adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia secara biologis yang diperoleh dari pendidikan dan belajar. Dan demikian dapat dikatakan selama manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup sejahtera, maka pendidikan tetapan menjadi penentu dan menjadi satu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis.